Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Nah, kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan 3 buku baru ini. Ini yang sudah beberapa kali saya tawarkan, yaitu Sejarah Gereja. Kita ada 4 jilid nanti. Ini jilid yang pertama, ini Sejarah Gereja Ortodoks. Sebagai jawaban kami kepada mereka yang mengatakan kami tidak punya literasi. Nah, ini literasinya. Ini terjemahan dengan sumber-sumber primer yang diberikan di situ. Ini terjemahan, ini Sejarah Gereja Ortodoks sejak lahirnya tahun 33 sampai 200 sebelum ketika Raja Konstantinus bertobat. Dan jilid 2 masih sedang diperbaiki, belum selesai, tapi jilid 3 sudah selesai. Ini jilid 3. Ini adalah sejarah gereja, hubungan antara gereja timur, Ortodoks, Yunani, dan gereja barat, Latin, Roma Katolik. Ini tahun 681 sampai tahun 1074. Dan kalau saudara ingin membuka wawasan yang lebih luas tentang sejarah gereja, saya himbau untuk membeli ini. Dan terutama umat Ortodoks sendiri ya, tolong beli buku-buku itu, saudara, sehingga saudara bisa mempertanggungjawabkan iman saudara pada orang-orang yang mempertanyakannya. Yang ketiga, ini buku baru, ini juga terjemahan, ini Memandang Allah ya. Ini adalah merupakan suatu buku spiritualitas. Saudara perlu baca ini. Terima kasih. Baik. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Esther Sekar Cinta. Salam Aleichem Romo Haji, salam Aleichem, waalaikumsalam Mbak Esther. Mohon izin bertanya mengenai bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang Kristen Ortodoks. Ketika kita bersentuhan dengan kearifan lokal yang masih menjunjung tinggi budaya okultisme, saya sering berkegiatan outdoor, seperti mendaki ke gunung. Karena selain untuk berolahraga, dengan mendaki saya bisa merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dengan menikmati alam ciptaannya yang begitu megah dan indah. Namun seperti kita tahu bahwa hampir semua gunung di Indonesia memiliki cagar budaya, di mana nenek moyang kita dulu mendirikan tempat-tempat pemujaan, seperti batu prasasti dan candi. Bahkan sampai sekarang masih banyak situs-situs yang dikeramatkan dan banyak digunakan sebagai tempat bertapa. Sehingga banyak sekali aturan-aturan tak tertulis bagi para pendaki untuk menghormati dan mengikuti kearifan lokal tersebut ketika kita mendaki. Seperti misalnya tidak boleh memakai warna pakaian tertentu, tidak boleh berjumlah ganjil, harus meminta izin kepada penunggu tak kasat mata jika kita ingin buang air kecil, mengucap salam jika melewati pohon tertentu, atau bahkan memakan gula kelapa dari warga lokal supaya kita tidak diganggu selama pendakian. Apakah saya harus mengikuti semua peraturan itu? Bukankah sebagai orang Kristen saya diharamkan untuk dekat-dekat dengan hal-hal yang sifatnya okultisme? Doa seperti apa yang sebaiknya saya panjatkan ketika saya berada di tempat-tempat yang dianggap angker dan keramat seperti itu? Terima kasih Mbak Esther. Iman Ortodoks datang bukan untuk menghancurkan budaya. Dan iman Ortodoks datang bukan juga untuk mengkompromikan iman. Jadi kalau begitu sikap kita ketika kita datang ke tempat-tempat seperti itu, hormati tradisi setempat tanpa hati itu meyakini tentang apa yang diyakini orang setempat.
Kalau datang ke tempat itu tidak boleh pakai baju hijau, ya jangan dilanggar. Bukan karena kita percaya baju hijau membuat kita tenggelam ke laut, bukan. Tetapi untuk supaya orang tidak tersinggung gitu loh. Ya. Dan kalau kita ke candi, disuruh duduk sebentar, kenapa duduk aja memang ada salah apa gitu. Asal kita kita memohon doa pada patungnya di situ. Enggak apa-apa. Jadi lakukan apa yang diminta oleh tradisi tanpa kita harus meyakini dalam hati bahwa itu akan membawa efek pada kita. Jelas ya? Datang saja, enggak apa-apa. Orang saya saja sering pergi ke candi Hindu kok ya. Sering ke wihara, kemana. Saya sendiri itu, jadi nggak masalah. Tapi bukan saya yakin, saya lalu menjadi Hindu. Dan di situ saya ingin menghormati dan untuk mengapresiasi seni yang luar biasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Seninya kan indah sekali. Kenapa tidak kita nikmati sebagai seni? Tanpa harus kita kompromi iman kita. Menghormati bukan berarti harus kompromi, gitu ya. Menghormati bukan harus ke kompromi. Makanya saya tidak takut. Waktu di kuliah dulu, saya kadang-kadang berkunjung ke sinagoga Yahudi. Berkunjung. Bahkan pada waktu saya mengajar di Ohio State University, karena saya harus mengajar agama-agama dunia, murid-murid saya ajak pada waktu itu untuk mengunjungi kuil Hindu di setempat pada waktu hari perayaan Dewi Durga. Tapi ya duduk aja, dia ikut sembahyang gitu loh. Duduk aja di situ, tidak jadi masalah asal kita tidak meyakini. Kita tidak usah jadi kadrun ya. Menjadi fanatik buta. Akhirnya menghina, menjelek-jelekan, tidak usah begitu gitu lah. Ya sudah, cukup tidak percaya dalam hati. Saya tidak ngikuti itu dalam arti mungkin secara fisik kelihatannya sama, kita duduk di situ tidak pakai baju hijau umpamanya. Tapi bukan karena takut nanti kalau pakai baju hijau ditelannya Loro Kidul, bukan itu. Hanya untuk menghormati sensitivitas orang setempat. Saya ke Kelenteng sering, bukan sekali dua kali. Untuk melihat keindahan arsitekturnya ya gitu. Saya sering lihat itu. Tapi bukan karena saya harus percaya, itu enggak. Sama dengan ini ya. Jadi kalau gitu, apakah saya harus mengikuti semua aturan itu? Ya, sebagai penghormatan kepada tradisi lokal tanpa harus kita percaya apa yang dipercaya orang lokal. Ya. Bukankah sebagai orang Kristen saya diharamkan untuk dekat-dekatkan hal-hal yang sifatnya okultisme kalau itu kamu lakukan dan kamu percayai? Kalau hanya datang berkunjung, dekat apanya? Yang penting bukan berdekat hatinya. Kalau tempat saja nggak jadi masalah gitu ya. Terus, doa seperti apa yang sebaiknya saya panjatkan ketika saya berada di tempat-tempat yang dianggap angker dan keramat seperti itu? Bawa buku yang tebal itu. Buku sembahyang dan doa-doa umat Kristen Ortodoks. Di situ ada doa-doa pengusiran setan, gunakan itu. Kalau kamu takut di situ ada kuasa kegelapan, gunakan doa itu. Dan kamu nggak akan diapa-apakan. Ya, itu ada doanya. Terima kasih Romo Haji, kiranya Romo Haji selalu diberi kesehatan dan umur panjang, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkatimu juga dan selamat hiking ya, selamat naik gunung. Hati-hati di jalan, sepatunya yang keset supaya tidak tergelincir jatuh. Ya, Tuhan memberkati. Shalom.